Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Ditreskrimsus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana industri perdagangan dan perlindungan konsumen yang melibatkan produksi dan peredaran minyak goreng sawit merek Minyak Kita yang tidak memenuhi standar yang berlaku. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, Ditreskrimsus Polda Jabar beserta Polres jajaran telah berhasil melakukan pengungkapan penyalahgunaan bahan pangan yang telah merugikan masyarakat. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan bahwa menurut laporan penyidik, tersangka berinisial K, seorang karyawan swasta asal Kabupaten Tangerang, dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan minyak goreng sawit merek Minyak Kita yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Selain itu, minyak tersebut juga tidak mematuhi ketentuan terkait pengemasan dan pelabelan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Modus operandi yang dilakukan tersangka antara lain adalah tidak mencantumkan label berat bersih atau ukuran yang sesuai dengan kemasan produk. Bahkan, tersangka diketahui sengaja mengemas minyak goreng dengan berat bersih 760 ml. Meskipun sesuai dengan ketentuan yang ada, seharusnya kemasan tersebut memiliki berat 1 liter. Pada tanggal 13 Februari 2025, penyidik Unit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara yang ditemukan sejumlah barang bukti, diantaranya botol kosong tanpa label, dus minyak goreng merek Minyak Kita, serta berbagai peralatan produksi yang digunakan untuk memanipulasi kemasan produk. Penyidik juga telah memeriksa 9 orang saksi dan 3 ahli, termasuk ahli perlindungan konsumen dan SNI, serta pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam proses penyidikan ditemukan bahwa praktik ilegal ini telah merugikan masyarakat yang membeli produk minyak goreng yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang dipersyaratkan. Kemudian yang dapat saya sampaikan, tersangka ini berinisial Saudara K. Ya, inisialnya Saudara K, pekerjaannya karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Tangerang. Terkait dengan barang bukti saat ini ada kurang lebih 2.520 pix botol kosong tanpa label. Kemudian ada 449 dus minyak goreng merek Minyak Kita. Ini per dusnya 12 botol. Jadi isi satu dus itu ada 12 botol. Tersangka dijerat dengan 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika terbukti bersalah, tersangka terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasar, terutama yang menyangkut kesehatan dan keselamatan konsumen. Pihak berwenang berjanji akan terus melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap praktik-praktik ilegal lain yang merugikan masyarakat. Demikian kegiatan konferensi pers dari Polda Jabar. Saya Bribda Ilham, pamit undur diri. Salam presisi. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare memimpin langsung pelaksanaan kegiatan razia alat perang untuk menghindari terjadinya aksi saling perang antara kedua masa pendukung pasangan calon gubernur nomor urut 01 dan 02 di seputaran Kota Mulia dan sekitarnya. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare mengatakan bahwa hari ini kami bersama-sama dengan Bupati, Kapolres, dan Dandim, rekan-rekan dari Brimob serta semua satuan penugasan untuk melaksanakan kegiatan razia, yang mana ini juga merupakan kegiatan lanjutan razia alat perang sebelumnya yang dilaksanakan jajaran Polres Puncak Jaya. Sama-sama dengan Pak Bupati
dengan Polres, dengan Kodim, dengan teman-teman dari Brimob, dan juga dari semua satuan yang ada di lintasan di sini. Kita melaksanakan kegiatan razia. Dan hari ini kita lanjutkan razia itu, tetapi dengan target tambahan. Target tambahan yaitu panglima perang atau kepala perang dari kedua kubu masing-masing sudah kita amankan. Di saat ini kita sudah amankan 3 orang, satu dari kubu 02, kemudian dari kubu 01 itu 2 orang sudah kita amankan. Dan kita mohon dukungan untuk supaya kita akan proses hukum terhadap mereka, sehingga harapan kita tidak ada lagi perang di hari esok dan seterusnya. Dan saya juga berharap kepada tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk membantu memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Mulia bahwa perang itu tidak baik, itu banyak merugikan kita. Brigjen Pol Alfred Papare juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan razia alat perang, aparat gabungan TNI Polri berhasil mengamankan ribuan anak panah, ratusan busur panah, aksesoris perang, dan puluhan alat tajam yang selanjutnya diamankan di Mapolres Puncak Jaya. Dari Humas Polda Papua Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polres Tanah Laut Polda Kalimantan Selatan melaksanakan pemeriksaan administrasi awal dalam seleksi penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Satya Brata Mapolres Tanah Laut pada Senin. Tahap rikmin awal ini menjadi bagian penting dalam proses seleksi, bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim panitia seleksi dari Polres Tanah Laut melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap dokumen-dokumen persyaratan seperti ijazah, kartu identitas, dan berkas lainnya guna memastikan keabsahan dan kesesuaian data calon peserta. Kapolres Tanah Laut AKBP Muhammad Junaidi Joni menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan dengan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Ia menyatakan bahwa seleksi ini mengedepankan prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis agar seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang adil. Selain pemeriksaan administrasi, peserta juga diberikan pengarahan terkait tahapan seleksi berikutnya serta pentingnya menjaga kesehatan dan kesiapan fisik dalam menghadapi proses rekrutmen. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terjaring calon anggota Polri yang berkualitas dan siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Suasana di Panti Asuhan Putra Mandiri di Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kebumen tampak lebih meriah dari biasanya. Kapolres Kebumen AKBP Eka Basit Syamsuri bersama pejabat utama Polres Kebumen dan Polsek Pejagoan mengadakan acara buka puasa bersama dengan puluhan anak panti asuhan yang merupakan anak-anak disabilitas pada Senin 10 Maret 2025. Kegiatan ini tidak hanya diisi dengan berbuka puasa, tetapi juga berbagai aktivitas yang melibatkan anak-anak panti. Selain itu, Kapolres Kebumen beserta rombongan turut memberikan bantuan berupa sembako dan uang guna mendukung operasional panti asuhan. Bantuan tersebut diterima dengan antusias oleh pihak pengurus dan Ketua Pengurus Panti Asuhan Putra Mandiri, Lestari, menyampaikan rasa syukur atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Kapolres Kebumen dan jajarannya. Menurutnya, kegiatan ini sangat berarti karena tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga mendekatkan anak-anak panti dengan pihak kepolisian. Selain itu, anak-anak panti asuhan turut menampilkan pertunjukan hadroh dan sholawat di hadapan Kapolres dan rombongan. Suasana semakin akrab saat mereka duduk lesehan bersama, bercanda, dan menikmati momen kebersamaan.
Kapolres Kebumen menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari patroli ngabuburit yang bertujuan untuk menyapa masyarakat termasuk anak-anak di panti asuhan. Ia berharap melalui kegiatan ini anak-anak dapat lebih mengenal polisi sejak dini dan merasa lebih dekat dengan aparat kepolisian. Buka puasa bersama ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara Polres Kebumen dan masyarakat, khususnya dengan anak-anak panti asuhan. Kapolres berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna meningkatkan kepedulian serta kebersamaan antara kepolisian dan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian lebih. Kapolres Subulus Salam Polda Aceh, AKBP Yogi Hadi Setiawan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Kota Subulus Salam. Dan ini akan melaksanakan sholat raweh bersama di Masjid At-Tahirin, Kampung Lai Bersih, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus Salam. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan meningkatkan nilai-nilai keagamaan di bulan suci Ramadan. Sholat raweh dimulai setelah sholat Isya berjamaah dan diikuti oleh masyarakat sekitar, serta anggota Polres Subulus Salam dengan penuh hikmat. Melalui kegiatan ini, Polri berharap dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat, khususnya dalam momen bulan suci Ramadan. Dan semoga ibadah ini membawa keberkahan bagi kita semua. Dan selain beribadah bersama, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk berdialog dengan masyarakat, menyerap aspirasi, serta menjaga hubungan yang harmonis antara Polres Subulus Salam dan warga. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Yuda Satria mengadakan buka puasa bersama anak yatim piatu di wilayah Kota Serang, Provinsi Banten. Acara juga diikuti dengan pemberian santunan dan bingkisan lebaran. Kapolresta Serang Kota mengatakan bahwa buka puasa bersama ini mempunyai makna yang sangat mendalam, terutama saat dalam tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam pembinaan masyarakat. Polisi harus dekat dan terus membangun komunikasi ataupun bersilaturahmi dengan masyarakat Kota Serang. Melalui acara ini, Polri ingin semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, membangun kebersamaan, serta memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan. Kapolresta Serang Kota berharap bahwa suasana Ramadan ini dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Serang, Banten. Satgas Pangan Polda Sulawesi Tengah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah distributor dan pasar tradisional di Kota Palu. Hasilnya, mereka menemukan minyak goreng merek Minyak Kita yang tak sesuai takaran dan melebihi harga eceran tertinggi. Satgas Pangan Polda Sulawesi Tengah menggelar inspeksi dadakan ke sejumlah distributor dan pasar tradisional di Kota Palu. Inspeksi dadakan ini dilakukan bersama dengan Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mereka mendatangi kantor distributor Minyak Kita yang berada di Jalan Durian serta pasar tradisional Manonda, Kota Palu. Dari inspeksi dadakan itu, mereka menemukan minyak goreng dengan merek Minyak Kita yang tidak sesuai takaran dan juga melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Ya, alhamdulillah pada hari ini kami melaksanakan sidak ke pasar-pasar beserta dengan instansi terkait yaitu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan juga dengan Kabulog dan juga dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Kota Palu dan juga beserta dengan Badan Meteorologi. Dari beberapa tempat ada beberapa sampel yang telah diambil oleh Badan Meteorologi dan juga nanti dari hasil pengambilan sampel ataupun adanya temuan-temuan akan disampaikan kepada kami dan juga nanti akan kami segera menindaklanjuti temuan tersebut seperti apa.
mungkin untuk perkembangan nanti akan kami sampaikan. Hari ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan Satgas Pangan Sulawesi Tengah, Bulog dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu melaksanakan pengawasan terkait dengan isu yang sedang berkembang bukan hanya Sulawesi Tengah tapi di seluruh Indonesia terkait dengan minyak kita. Jadi masalah adalah takaran minyak kita, temuannya itu adalah tidak sesuai dengan semestinya. Tentunya itu kita tindak lanjuti dengan secara langsung turun untuk melakukan pengawasan terkait dengan isu yang sedang kami alami. Untuk ini kita sudah melakukan uji sampel untuk beberapa produsen yang kita sudah lakukan pengawasan ini. Dari empat produsen yang kita termasuk dari kita dari Bulog tadi kita hasil temuannya takarannya itu tadi untuk Bulog sesuai dengan takaran. Tapi ada memang temuan yang kita temukan, ada satu produsen yang menemukan takarannya itu tidak tidak sesuai dengan ketentuan tertera di dalam kemasan. Jadi untuk kemasan yang kita uji ini ada dalam kemasan botol, kemudian ada juga kemasan pouch dan kemasan bantalan. Olehnya hasil temuan yang sudah kita dapatkan tadi, kita sudah ada dari dan semoga nanti akan ditindaklanjuti oleh Polda. Kita sudah laporkan. Alhamdulillah untuk sidak pagi ini kita bersama dengan Dinas Perdagangan dan juga Dinas Satgas Pangan melihat ke lokasi pasar dan melihat untuk minyak yang salah satunya disalurkan oleh Forum Bulog. Kita lihat bahwa hasilnya untuk minyak yang disalurkan oleh Forum Bulog dengan takaran yang sesuai, dan kami juga memastikan bahwa minyak yang kita salurkan itu dijual dengan harga yang sesuai dengan HEP. Ulah nakal itu jelas tidak sesuai aturan. Terlebih, pihak Bulog memastikan minyak goreng yang didistribusikan sesuai takaran. Semuanya dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Satgas Pangan Polda Sulawesi Tengah menegaskan, pengawasan terhadap distribusi dan harga minyak goreng akan terus dilakukan. Masyarakat diminta untuk segera melapor jika menemukan minyak goreng yang tidak sesuai takaran atau harganya melebihi ketentuan. Pengawasan ini diharapkan mampu melindungi konsumen, juga menjaga stabilitas harga di pasar selama bulan Ramadan. Satgas Pangan pun berkomitmen untuk terus memantau distribusi ketersediaan bahan pokok di pasar. Untuk memastikan proses produksi hingga distribusi minyak goreng berjalan lancar dan merata, Satgas Pangan Bareskrim Polri melakukan peninjauan ke pabrik minyak goreng merek Minyak Kita yang dikelola oleh PT Jujur Sentosa di kawasan Batu Ceper, Tangerang. Peninjauan ini dilaksanakan pada Selasa 12 Maret 2025, dipimpin oleh Kasatgas Pangan Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf. Berikut keterangan Kasatgas Pangan Bareskrim Polri selengkapnya. Tidak ditemukan adanya pelanggaran ya dari dokumen yang dimiliki beliau ya, dari PT Jujur, kemudian alat ukurnya, kemudian dilakukan pengecekan langsung ke pot-spot yang dari produksi, sudah dicek sesuai dengan ukuran ya 1 liter atau 0,913 kg ya saat ini. Untuk produksinya kapasitasnya rata-rata per hari 150 ton atau 1 bulan kurang lebih 4.500 ton. Perlu kami informasikan jajaran kita di seluruh Satgas daerah dan pusat telah melakukan penindakan bagi pelanggar. Data yang sudah masuk sampai dengan siang hari ini ada 9 laporan polisi. 9 laporan polisi ini 6 yang tidak terdaftar di Simirah. Makanya dilakukan penindakan dan buat laporan polisi model A untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sejauh ini perkembangannya gimana Pak untuk proses penyidikan itu? Ya, sedang proses berjalan. Kita sedang melakukan pengumpulan barang bukti, saksi-saksi, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemberkasan. Bapak, ini kan seperti yang kita ketahui bahwa di luar sana
beredar bahwa 1 liter ini dikurangi bisa jadi 750 atau 800. Nah, dari sidak yang dilangsungkan pada hari ini, apakah ada temuan seperti itu? Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada. Tidak ditemukan, semuanya sesuai dengan ukuran dan apa yang tertera di label kemasan. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.